Halo pemirsa, saya melaporkan langsung dari Dapur Revon. Kabarnya akan melakukan demo masak. Nah, kita langsung tanyakan saja ya. Hari ini akan ada demo masak apa? Nah, saya sekarang sudah bersama juru masaknya. Oke. Halo Mas. Ya, halo Mas. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Mas, ini kabarnya akan ada demo masak. Nah, ini akan demo masak apa ya Mas? Sekarang kita mau nyoba masak mie nih Mas. Pakai mixer horizontal. Oh, jadi untuk masak mie butuhnya cuma mixer ini ya? Atau ada alat yang lain Mas? Untuk keumumannya sih pakai ini sih Mas. Untuk mixing adonannya Mas ya. Adapun untuk nanti mencetak biasanya ada mesin tersendiri nanti Mas. Nah, tapi sekarang kita mau bikin mie. Untuk mixingnya pakai mixer horizontal. Untuk cetaknya kita manual nanti Mas. Oke. Nah. Oh, oke Mas, ini untuk mixernya kapasitasnya berapa liter ya? Atau berapa kilo Mas? Untuk mixer horizontal yang kita pakai hari ini Mas, itu kapasitasnya 15 kilo nih Mas. Dan kita akan coba pakai tepung 5 kilo sekarang Mas. Nah, ini kenapa nih Mas harus pakai mixer horizontal? Bisa dijelaskan nggak? Jadi emang mixer horizontal ini Mas spesialis untuk masak adonan yang banyak gitu Mas. Kayak biasanya yang nggak terlalu kalis sih. Oh ya. Seperti mie gitu kan, donat gitu biasanya. Terus kayak cireng, mungkin kayak Pempek bisa Mas ya? pempek kayaknya bisa. Terus bakso aci gitu Mas. Oh ya. Oke, bisa langsung aja ya Mas ya? Ya oke, mari Mas kita lanjutkan untuk proses pembuatannya. Oke. Baik pemirsa, langsung saja kita lihat ya proses mixing adonan mie-nya menggunakan mixer horizontal. Nah Mas, ini menggunakan tepung berapa kilo ya Mas untuk hari ini? Sekarang kita pakai tepung 5 kilo Mas. Ini jenis tepungnya protein tinggi Mas ya. Oke. Dan ini maksimal mixernya bisa berapa kilo sih Mas? Ini 15 kilo Mas untuk maksimalnya Mas ya. Nah ini untuk proses mixingnya kurang lebih berapa lama ya Mas? Untuk indikasinya Mas, kita lihat dia udah nyampur aja sih Mas. Mungkin sekitar 10-20 menit lah Mas. Oh jadi ini pakai telur juga Mas ya? Ya bener Mas. Ini pakai telur ayam sekitar 20 butir Mas. Nah bisa dilihat ya pemirsa, ini proses menuangkan adonan dan akan langsung ke proses mixingnya. Ya Mas, ini selagi mixing saya tanya-tanya boleh Mas ya? Boleh Mas. Untuk adonan yang di mixing itu apakah bisa juga menggunakan mixer spiral? Sebenarnya bisa sih Mas, tapi untuk keumuman sih adonan mie itu Mas, jadi dia tuh nggak perlu karlis sih Mas. Jadi dia perlunya nih seperti ini Mas ya. Ya. Nah nanti kan kalau yang pada umumnya Mas ya, nanti setelah tahapan ini Mas, jadi si adonannya tuh dipadetin Mas. Dipadatkan pakai ada mesinnya nanti Mas. Oh, ada mesinnya khusus dipadetin. Jadi nanti kayak bikin kulit molen itu loh Mas. Oh, iya, nah iya. dipadetin gitu. Setelah dia jadi lembaran, baru nanti dicetak jadi mie seharusnya. Kayak bikin pastel gitu. Iya. Oke Mas, jadi mixer horizontal ini nggak bisa ya untuk roti? Atau ada tips tertentu untuk mixing adonan roti pakai mixer horizontal ini? Sebenarnya bisa sih Mas. Cuman mungkin nanti dia itu untuk kalisnya lama ya Mas. Oh, iya. Dan nggak sekalis pakai mixer spiral Mas. Oh, iya. Jadi kalau untuk roti sih disarankan Mas ya, kalau roti yang mungkin ke arah premium Mas ya, lebih baik pakai mixer spiral sih Mas. Ya. Tapi kalau mau mungkin untuk bikin roti yang skala besar gitu Mas, misalnya untuk dititip-titip di warung gitu kan, enakan pakai ini sih Mas sebenarnya. Kebanyakan pakai yang ini sih Mas. Kelebihannya apa sih Mas mixer horizontal ini? Selain harganya yang lebih murah ya Mas ya? Ada kelebihan lain nggak sih dibanding mixer-mixer yang lainnya? Ada Mas, untuk horizontal dibanding mixer spiral Mas ya, dia harga lebih murah, terus kapasitasnya bisa lebih besar Mas, ketimbang yang spiral tadi. Nah baik pemirsa, sepertinya mixingnya sudah selesai. Langsung kita lihat saja ya, yuk. Mas, ini sepertinya sudah selesai ya? Ya udah selesai nih Mas. Bisa diberikan contohnya Mas untuk yang nonton? Jadi untuk indikasi dia udah jadi itu Mas, dia udah tercampur rata Mas. Terus dia udah lembut kayak gini Mas. Oke. Nah ini tinggal kita resting Mas, didiamkan selama sekitar setengah jam Mas. Oh, jadi setelah di mixing harus didiamkan dulu ya Mas ya? Iya benar. Nah ini fungsi didiamkan ini biar apa sih Mas? Jadi biar dia agak ngembang dikit sih Mas. Jadi lebih mudah untuk dibentuknya nanti Mas. Oke. Baik pemirsa, setelah di mixing nanti adonan kita diamkan dulu kurang lebih 20 menit dan kita akan lanjut ke proses selanjutnya. Nah, kita langsung lihat proses cetaknya ya. Oke Mas, ini jadi cetak mie-nya prosesnya pertama diapakan dulu nih Mas? Jadi kita langsung memadatkan adonannya Mas ya. Ya. Ini contoh untuk pembuatan mie manual nih Mas.
Tapi untuk industri tidak direkomendasikan Mas ya. Jadi ada mesinnya ya Mas? Iya benar Mas, untuk pencetakan mie itu ada mesinnya Mas untuk lebih cepat dan lebih banyak gitu Mas. Dan di Revon ada nggak sih Mas mesin cetak mie-nya? Di Revon bisa pesan Mas, nanti kita sediakan. Selain mencetak mie itu bisa untuk memadatkan adonannya juga ya Mas sebelum dicetak? Ya, jadi nanti itu kan setelah dari adonan ini Mas, Ya. dimasukin ke mesin. Nanti dia tuh memadatkan adonannya Mas. Jadi kayak lembaran kain itu loh Mas. Nah, setelah jadi lembaran kain nanti dipotong bentuk mie gitu Mas. Oh, jadi all in one ya Mas mesinnya ya? Iya, benar sekali Mas. Ukuran mie-nya nanti bisa diatur juga Mas. Oke. Mas ini saya bantuin boleh nggak Mas ya? Kayaknya susah banget nih. Boleh Mas, boleh Mas. Semua juga nggak apa-apa. Oke. Baik pemirsa, saya akan bantu memadatkan adonannya lalu kita cetak mie-nya. Oke, jadi ikuti saya terus. Oke, baik pemirsa. Nah, bisa kita lihat ya, ini contoh dari hasil cetakannya. Ini pencetaknya manual sih, motong pakai pisau. Jadi seperti ini Mas ya hasilnya. Ya, benar Mas. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita apakan Mas? Tinggal dimasak Mas. Oh. Tinggal dimasak sesuai selera. Ada alatnya Mas? Ada Mas. Jadi nanti kita langsung rebus ke sini Mas. Oke. Mas saya baru lihat ini. Ini kompor apa sih Mas? Ini namanya noodle boiler Mas. Oh. Jadi kompor ini memang dibuat khusus untuk masak mie Mas. Cuman buat mie aja Mas. Buat lainnya bisa nggak sih Mas? Sebenarnya bisa sih Mas, cuman ini kan desainnya untuk mie nih Mas ya. Jadi memang khusus buat mie yang sekarang ini Mas. Oke, bisa langsung kita praktekkan Mas? Oh bisa Mas. Oke, baik pemirsa kita lihat langsung ya proses memasak mie-nya menggunakan noodle boiler produksi asli dari Revon Teknologi. Jadi kita langsung masukkan aja mie-nya Mas. Mas saya lihat ini ada 6 lubang ya, berarti bisa masak 6 porsi sekaligus ya? Ya benar sekali Mas. Jadi ini ada beberapa pilihan sih Mas. Biasanya yang keumumannya Mas ya, itu 4 lubang sama 6 lubang Mas. Kebetulan yang kita pakai sekarang ini 6 lubang Mas. Jadi misal mau custom bisa nggak sih Mas? Misal 2 lubang saja atau 4 lubang itu bisa ya? Bisa Mas. Misalnya mau bikin 8, 10 juga bisa Mas. Nah, tinggal dikonsultasiin saja dulu nanti Mas. Oke, baik. Baik pemirsa, kita lihat proses masaknya. Ini kompornya mati loh. Nah Mas, ini kan menggunakan air ya merebusnya. Kira-kira butuh air berapa liter ya Mas? Untuk chambernya sendiri Mas itu sekitar kapasitas 40 liter Mas. Nah jadi sistem kerjanya kompor ini seperti apa sih Mas? Untuk sistem kerjanya simpel sekali sih Mas, kayak kompor-kompor biasa. Jadi tinggal kita isi air, terus kita hidupkan kompornya Mas. Di sini kita pakai kompor kayak kompor rumahan Mas, satu tungku tapi 2 unit. Oke. Jadi itu juga untuk mempermudah kita maintenance-nya nanti Mas. Oke, baik. Nah ini hasilnya Mas ya? Contoh satu hasilnya Mas. Oke, jadi bisa dilihat ya pemirsa hasil masak mie-nya seperti ini. Kita sudah lihat dari proses pembuatan adonannya, cetak mie-nya, dan kita rebus mie-nya seperti ini. Nah, saya lihat ini ada kompor lagi ya Mas. Ini kita akan masak lagi atau gimana Mas? Ya nanti kita akan coba masak mie-nya pakai bumbu ala-ala Mas nanti Mas. Oke. Baik pemirsa, nanti kita akan lihat proses masak mie selanjutnya ya. Ikuti saya terus sampai akhir. Oke Mas, ini kita masaknya pakai kompor apa ya Mas ini? Nah sekarang kita masak mie ini pakai kompor griddle Mas. Wah ini kalau saya lihat kapasitasnya bisa banyak Mas ya? Ya Mas, ini kan sistem masaknya ini namanya sistem teppanyaki Mas. Kalau di masyarakat umum Mas ya. Jadi enaknya kan dia wajannya datar nih Mas. Jadi bisa sekalian masaknya banyak gitu. Enak banget lah Mas. Selain untuk mie, pakai kompor ini bisa masak apa aja sih Mas? Sebenarnya untuk menu-menu makanan yang pakai kompor ini banyak banget Mas. Nggak cuma mie doang Mas. Bisa nasi goreng, steak, terus apa itu Mas yang kayak kue kekinian sekarang itu loh Mas, kayak soffle cake itu loh Mas. Nah, terus steak ayam juga bisa Mas. Dan banyak lainnya Mas. Oke, jadi seperti itu Mas ya? Ya Mas, bener banget Mas. Jadi kompor ini tuh bisa dibilang kompor ini juga sih Mas, multifungsi Mas. Oh jadi Mas, jadi dengan 3 alat ini kita produksi mie sendiri juga bisa jadi produsen mie ya Mas ya? Iya benar banget Mas. Jadi kita bisa jadi supplier mie Mas. Jadi masukin ke penjual-penjual itu. Dan mungkin lebih ini Mas ya, lebih profit sih Mas kalau dijadikan supplier mie Mas ya. Oke, terima kasih ya Mas ya. Ya Mas, sama-sama Mas. Oke baik pemirsa, jadi dengan alat-alat yang tadi untuk produksi mie ada mixer horizontal, ada noodle boiler dan griddle flat.
kita bisa produksi mie sendiri dan bisa menjaga kualitas mie yang kita jual. Nah, untuk pemirsa yang ingin custom alat usaha ini juga bisa, dan langsung datang ke Revon untuk konsultasi. Baik, sekian laporan saya hari ini, sampai bertemu di laporan selanjutnya.